Oke, kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Kita akan bahas tentang modern recurrent neural networks dari sisi architecture ya. Cara belajarnya di sini, understanding-nya yang penting. Code-nya itu banyak sekali contoh code di luar sana. Dan AI itu kan code-nya pendek ya, tapi full of mathematical model. Jadi kalau kita nggak ngerti konsep mathematical modelingnya, ada code-nya pun nggak ada gunanya gitu. Jadi mungkin supaya kita refresh dikit, saya ngeliatin ini konsep utama di multilayer perceptron. Nah, sampai di recurrent neural net pun ini masih kita pakai ya. Jadi mungkin saya brief lagi sini supaya refresh gitu ya. Setelah itu kita masuk ke recurrent neural nets. Oke. Jadi yang masuk ke neural network selalu numerik ya. Misalnya ada data cuma 2 dimensi X, Y atau X1, X2 ya. Kita bisa combine datanya. Oke. Atau kita cuma pakai itu. Tapi kalau kita pikir bahwa mungkin saya combine hasilnya lebih bagus, kita masukin feature kombinasi gitu ya. So, inputnya selalu numerik. Itu kenapa kalau di NLP, kita harus ada vector embedding, supaya dia masuk ke neural network-nya itu angka atau numerik. Gitu ya. Kalau nggak mungkin saya masukin teks atau words. Ya. Jadi di sisi sini harus ada embedding-nya. Nah, yang disebut neural network, itu adalah susunan dari neuron. Ya. Dan neuron ini biasanya cuma melakukan aktivasi sederhana. Kalian udah pelajarin itu gitu ya. Bahwa di dalam neuron itu dia cuma melakukan aktivasi yang kita bisa pilih. ReLU, oke, sering dipakai di computer vision itu ReLU, ELU ya. Karena kalau saya pakai sigmoid itu mahal, atau saya pakai Tanha itu juga mahal. Kalian bisa lihat rumusnya sigmoid atau Tanha itu komputasinya pakai epsilon. Oke. Sementara yang ReLU itu cuma kemiringan aja dia lihat. Oke. Nah, setelah saya define, waktu saya masukin data, keluar prediksinya di ujung. Ini namanya output layer. Oke. Nah, hasil prediksinya ini kita bandingkan dengan data sebelumnya. Perbedaannya kita sebut loss. Loss-nya saya jumlahin untuk semua data, harus saya minimize. Waktu saya minimize, saya butuh teknik optimisasi. Kita pelajarin gradient descent, stochastic gradient descent sebelumnya. Nah, optimisasinya itu adalah mencari berapa nilai total loss yang minimum. Ya, artinya kalau saya cari minimum suatu function, saya butuh teknik yang disebut gradient. Ya, bahwa saya iterasi nilainya dan saya harus ada menghitung gradient. Ternyata menghitung gradient kalau networknya saya tambahin itu sulit. Kita selamat karena Geoff Hinton bikin backpropagation. Oke? Nah, dengan backpropagation saya tambahin layernya pun saya tetap bisa hitung gradiennya. Akhirnya gradient descent, algoritma optimisasi bisa jalan. Ya. Tentu saja ada beberapa teknik regularisasi, L1, L2 ini udah pernah kita bahas. Gitu ya. Nah, dengan teknik regularisasi itu, network-nya bisa mempelajari di mana nilai minimum dari objective function atau loss function. Oke. Nah, tapi problemnya dulu, walaupun jalan algoritmanya, gradiennya sering explode atau vanish. Ya. Di waktu di training itu, ini lihat total loss-nya sebelah kanan itu, yang disebut explode, itu dia bisa jadi kecil banget nilainya, oke? Atau dia bisa jadi besar sekali nilainya. Sehingga dia vanish, nggak bisa belajar lagi. Jadi ini vanish. Antara dia vanish atau enggak gitu ya. Antara dia vanish atau dia converge. Convergen itu maksudnya total loss-nya udah minimum, nggak berubah lagi. Nah, harapannya kita kan dia convergen, bukan vanish. Oke? Nah, bisa jadi ada kondisi di mana dia overfit kebanyakan neural network-nya. Oke? Coba saya turunin, misalnya cuma satu layer, apakah dia bisa belajar? Oke? Mungkin dia bisa belajar tapi lebih lama gitu. Tapi dia tetap bisa cari pemisah data ini gitu.
Oke. Nah, jadi dengan satu neural network MLP yang kita pakai ReLU di sini atau Tanha, kita bisa selama kita bisa meminimalkan objektif, nah itu networknya bisa kita pakai. Nah, kita udah belajar convolution neural net, sekarang kita masuk ke recurrent neural net. Apa itu recurrent neural net? Seandainya hidden layer ini saya susun-susun untuk membentuk arsitektur recurrent, dia ternyata bisa mempelajari pola sekuensial, bukan cuma spasial kayak image gitu ya. Nah, itu yang menjadi basis kita mengeksplor recurrent neural net. Waktu di recurrent neural net, dia bilang sebaiknya neuron-neuron ini jangan per individu, tapi bikin dia jadi sel. Oke? Sel. Kita sebutnya recurrent neural network cell. Oke, kita udah pelajari minggu lalu sel yang basic dari recurrent neural net, ya, bahwa dia punya bentuk seperti kayak neural network biasa, MLP, tapi ada faktor waktu dan ada faktor recurrent atau cyclic. Itu yang minggu lalu kita pelajari. Ternyata kalau saya kasih dia faktor waktu untuk menotasikan indeks data, kan datanya sequence ya, kayak text, speech, dan saya kasih dia notion of cycle, bahwa dia bisa nggak cuma feed forward, tapi dia bisa bring hidden state dari satu node, satu sel ke yang lain, ternyata dia bisa dipakai untuk sequence learning. Oke? Recurrent neural net sudah kalian pelajari minggu lalu, ya, di sini. Mudah-mudahan sudah bisa bikin simple recurrent neural net. Nah, ternyata kalau saya nggak kasih cycle dan time, dia nggak bisa belajar tuh neural networknya. Jadi dikasih cycle dan time dan hidden state. Oke? Jadi neural network biasa dikasih hidden state dan dikasih cycle, bahwa output dari hidden state bisa masuk ke sini, bisa masuk ke hidden state berikutnya. Ternyata dia bisa dipakai untuk mempelajari pola-pola sekuensial. Oke? Panjang ceritanya di chapter 8 tadi ya. Nah, akhirnya kita masuk bahwa di dalamnya ini, bikin aja dia kayak hidden state-nya itu kayak sel, di dalamnya ada neural network yang tanda psi ini, itu sebenarnya ini. Oke? Neural network biasa, yang ini, psi. Fully connected layer dengan activation function, psi. Nah, tapi di recurrent neural net yang klasik, itu cuman kayak ada di dalamnya ada neural network sebagai hidden state. Hidden state-nya bisa ditransfer ke sel berikutnya, dan perbedaan inputnya, ini ada time-nya nih, T1, T2, dan dia bisa ditransfer state-nya. Oke? Hanya itu yang berubah di recurrent neural net. Pertanyaannya, masih bisa pakai back propagation nggak? Jawabannya ya. Oke? Tapi back propagation-nya ada aspek lain yang kita sebut back propagation through time. Ya, jangan terintimidasi sama matematiknya. Saya selalu ulang-ulangin ini, bahwa matematik itu adalah bahasa yang dimengerti satu dunia. Kalau saya ada bahasa lain yang lebih mungkin menggantikan matematik, mungkin saintis sudah menggunakan bahasa itu. Problemnya nggak ada, ya. Bahwa kita masih tetap menggunakan matematik sebagai universal language berbicara sains dan teknologi. Percaya aja matematiknya bahwa itu udah done, ya. Tapi konsepnya jangan kalian lompati. Nanti kalau dapat code, nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Oke, so hari ini kita akan belajar another concept yang disebut long short-term memory dan gated recurrent unit yang menjadi basis modern recurrent neural net, modern RNN. Oke? So, kita start dari problem yang disebut vanishing gradient. Anggap setiap kotak yang di bawah ini, yang di back propagation through time, lihat gambar bawah itu, bahwa dia mau menghitung total loss. Ya, ingat waktu di back propagation through time, itu untuk menghitung gradien, seakan-akan saya harus berjalan mundur. Ya. Tapi waktu di neural network biasa, MLP, ya, waktu berjalan mundurnya itu saya berjalan bukan through time. Ingat, saya berjalannya itu through layer of neural network. Oke,
Nah, tapi karena ada konsep time di recurrent neural net bahwa perbedaan tiap sel itu adalah index time-nya, maka kita sebutnya backpropagation through time. Tapi algoritmanya tetap berjalan, bahwa kita masih menggunakan backpropagation untuk menghitung gradien. Nah, problemnya dengan menggunakan sel yang dari classical RNN, which is yang ini, ya. Saya coba chapter 8. Jadi kalau saya pakai yang classical RNN, itu selalu terjadi vanishing gradient, ya, yang ini. Karena selnya, coba lihat selnya di sini, itu cuman di dalamnya itu cuma NLP biasa, oke, fully connected layer. Jadi cuman input. Nah, nilai di sininya kita bikin satu parameter weight parameter yang kita sebut hidden state. Ada nilainya setiap waktu. Oke. Tapi dalamnya cuma neural network biasa seperti ini. Ya, seperti ini. Berapa layer dan lain-lain itu biasanya kita konfigur gitu ya. Jadi yang kotak psi ini itu adalah multi layer perceptron yang bisa pakai Tanha aktivasinya atau sigmoid atau pakai ReLU atau whatever. Gitu ya. Nah, problemnya adalah waktu di training explode ya, atau vanish ya. Kadang-kadang nilai parameter W-nya di dalam NLP-nya itu jadi kecil banget, jadi networknya nggak belajar, ataupun jadi gede banget sehingga networknya juga nggak belajar ya. Problem ini sudah diketahui, disinyalir sejak lama. Sehingga dulu RNN itu hanya untuk misalnya sentimen analisis, text classification, hanya untuk tugas-tugas kecil karena sering explode dan nggak stabil. Oke? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena semua pada saat kita mengoperate network yang kita hubungkan dengan hidden state tadi, ya banyak sekali perkalian matriks, ya. Dan perkalian matriks itu bisa sangat gampang terjadi, menyebabkan terjadinya vanishing gradient. Oke. Nah, tapi selain itu ada beberapa challenge di RNN itu ya, bahwa dia nggak bisa prediksi future observation yang terlalu jauh. Jadi dari observasinya ya, jadi misalnya ada susunan kata I love to learn deep learning. Oke, dia cuma bisa nginget yang deep learning, dia lupa sequence sebelumnya yang panjang. Oke, nah itu membuat dia nggak punya memori ya, dia nggak punya ingatan dalam waktu panjang. Oke, jadi dia nggak punya mekanisme untuk menyimpan informasi dalam waktu panjang di dalam hidden state. Oke, kita butuh mekanisme nih, gimana supaya dia bisa jadi kayak memory cell. Jadi dia punya waktu mengingatnya itu panjang. Dan itu nggak bisa di-provide oleh classical RNN. Oke? Dan beberapa token, misalnya saya masuk ke dalam inputnya kan sequence ya. Beberapa token di dalam hidden layer-nya atau hidden state-nya tadi, ya, itu tidak ada persistent information gitu. Oke, kayak nggak losing memory dia. Jadi dia nggak bisa mengingat yang pola yang panjang sebelumnya dan dia nggak persisten. Oke, dan kadang-kadang kalau misalnya saya baca buku ya, itu kan pasti ada chapter, ada sub chapter, ya, ada akhir dari chapter gitu ya. Nah pada saat mengingat untuk mengingat akhir chapter ya, kan pasti ada logiknya tuh ya. Kalau kita baca buku, kita udah tahu nih, pasti ini akhir chapter itu biasanya tandanya halamannya kosong, terus setelah itu baru ada halaman baru, baru ada tanda notasi chapter lain. Nah, anggap analogi itu bahwa saya punya sequence, tapi waktu dia berpindah ya dari satu logical konteks ke logical lain, nah itu RNN nggak bisa cover itu. Oke? Ini yang membuat RNN nggak bisa dipakai, classical RNN, untuk case-case yang besar di NLP. Tas-tas yang lebih besar, selain misalnya text classification, atau sentiment analysis, dan lain-lain. Tapi agak sulit misalnya untuk mesin translation. Saya mau bikin translation engine, ya. Saya mau bikin question and answer system, conversational system, karena polanya itu lama dan modelnya harus bisa mengingat pola-pola sequence yang panjang.
So classical RNN vanish gradiennya dan punya banyak kelemahan. Itu key point di sini. So how engineers dan scientists work on this problem? Of course ini bukan problem yang baru ya. LSTM itu dipropose oleh orang Jerman ya. Ini engineer Jerman itu tahun 1997. Oke, bayangkan itu udah 25 tahun ya. Nah, pembaharuan atau versi sederhana dari LSTM itu butuh waktu 17 tahun sehingga Cho et al. Bikin yang lebih simple. Oke. Nah, intinya mereka mau solve bagaimana RNN bisa punya long term memory dan bagaimana RNN bisa cover logical break yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Tapi how they solve? Dari mana inspirasinya? Semua yang kita capai di AI sekarang biasanya terinspirasi dari disiplin lain. Ini mereka pelajari dari neural science ya. Bahwa ternyata di dalam otak kita itu bukan cuma neuron disambung-sambung dengan weight parameter. Tapi ternyata ada bentuknya itu seperti sel. Oke, di dalam sel itu dia punya kemampuan memori. Jadi dia menambahkan aspek itu. Jadi dia merubah standar RNN sel menjadi LSTM sel dan GRU sel. Oke. Kapan kita pakai LSTM, kapan kita pakai GRU, itu masih debatable. Oke. Kadang LSTM-nya lebih bagus, kadang GRU-nya lebih bagus. Kalau ditanya apakah ada case yang universal dua-duanya yang salah satunya lebih bagus, jawabannya nggak ada. Ya. Jadi kadang-kadang LSTM-nya lebih bagus, kadang-kadang GRU-nya lebih bagus. Nah, gimana desain LSTM dan GRU? Yang tadinya selnya itu hanya fully connected layer, ingat, hanya MLP biasa. Bagaimana seandainya saya bikin tambahin gate? Ya. Jadi konsepnya itu saya tambahin gate. Jadi dari masuk input state, ada hidden state sebelumnya, ada cell state sebelumnya, ya. Nanti di dalamnya ini yang tanda psi, yang sigma ini, yang warna kuning kotaknya, oke, itu adalah fully connected layer yang tadi kita udah bahas, yang warna biru di gambar sebelumnya. Itu neural network layer, pakai aktivasi ReLU, pakai aktivasi Tanha, terserah, ya. Nah, tapi di dalam sininya itu dia tambahin gate. Nah, gate itu sebenarnya kayak dot products dari output dari yang lain gitu. Ya, dia sebut gate. Jadi ada penambahan gate dan ada cell state. Ingat tadinya belum ada nih, kita cuma ada hidden state, H. Sekarang ada cell state. Oke, ditambahin gate. Dari mana orang Jerman dan Cho et al. Ini come up dengan ini? Tentu saja dari pengetahuan eksperimen, tapi terinspirasi dari brain science, dari neural science. Oke, ingat jangan ini matematiknya ya. Kalau ini semua nanti di programmingnya itu udah ada disediakan LSTM cell di PyTorch maupun di TensorFlow. Tapi kalian harus mengerti bagaimana bekerjanya. Ada gate apa aja di dalamnya. Kenapa ini jadi berbeda gitu? Kalau lihat gate-nya LSTM pasti lebih banyak. Artinya komputasinya lebih mahal. Oke, obviously kita bilang seperti itu. Gate-nya GRU lebih sedikit, komputasinya lebih murah, tapi dia punya kemampuan mirip dengan LSTM. Oke, nah biasanya kita kalau bekerja, kita coba dulu LSTM. Kalau ternyata komputasinya terlalu mahal, kita coba lagi GRU. Sampai kita decide yang mana yang kita mau pakai antara GRU atau LSTM. Tapi kalau dibilang di awal kita udah tahu bahwa apakah kita bisa tahu di awal LSTM better dan GRU, itu case by case will be different. Ya. So let's start dengan LSTM, walaupun LSTM ini masih tahun 1997, ini kayak kita balik 27 tahun yang lalu. Ya. So yang dia handle itu adalah long-term information preservation. Jadi pola-pola yang udah long-term, dia bisa preserve atau dia bisa pertahankan, dan dia bisa menghandle short-term input skipping, yang tadi masalah break, kayak chapter-nya pindah gitu ya. Itu kan input skipping. Oke, dia bisa handle itu dengan baik. Dan ini approach-nya tahun 1997 ya, dia sebenarnya mirip-mirip dengan GRU, tapi lebih kompleks LSTM itu, karena GRU
itu didesain untuk menyederhanakan LSTM. Ya, LSTM duluan lahir. Nah, cuman orang nyari ada nggak yang lebih simpel? Jawabannya JRU. Oke. Nah, biasanya LSTM itu di awalnya itu inspire by computer gate ya. Jadi waktu kita bikin chip gitu ya. Nah, mereka itu sering berbicara soal gates. Jadi kalau kalian belajar electrical engineering, itu biasa konsep chip design itu pasti banyak tentang signal dan gates. Ya, gates itu pertemuan atau operation, biasanya matrix operation antara input yang bentuknya vektor dan matrix, dan dia perform matrix dot products. Itu kita sebut gate nantinya. Oke, dan dia inspired by neural science dan awalnya dari neural science tapi banyak dipakai di computer logic gate ya. Oke, so let's see LSTM architecture. Jangan dihafalin yang di bawah, saya juga nggak hafal ini yang di bawah, tapi kalau kalian lihat gambar di atas, itu mathematical language-nya di bawah. Ya, semua operation di sini XW itu dot product, karena ini vektor. Dan semua sigma di sini itu aktivasi. Ya, aktivasi itu kayak di neural network sebelumnya. Jadi sigma itu aktivasi dari input. Ya. Oke, jadi dari input X akan ada input gate ya. Notasinya I. Di sini tuh kalau kotak biru itu fully connected layer dengan activation function yang kita pilih. Oke. Kalau dia lingkaran itu elemen wise operator. Jadi itu operator, itu ada yang bulat lingkaran titik, ada yang penjumlahan itu elemen wise. Bulat itu biasanya dot product. Oke. Kalian harus bisa baca ininya. Tapi jangan dihafalin, kalian cuma perlu ingat oh ini LSTM. LSTM itu ada input gate, ada forget gate, ada candidate memory, ada output gate, ya. Oke. Nah, memori kandidatnya disebut C. Ini yang berbeda dengan RNN biasa karena RNN cuma punya hidden state. Bagaimana dia operating? Ya, seperti gambar ini atau seperti mathematical function yang di bawah. Apakah perlu dihafalin? Jawabannya enggak. Oke, jangan nggak ada gunanya juga dihafalin, besok juga lupa gitu ya. Jadi make sure kalian waktu belajar ini kalian tahu functionality yang ada di dalam LSTM cell. Bahwa dia ada forget, input, candidate, output. Oke, kalian bisa cari cara yang gampang untuk mengingatnya bahwa oh kalau di LSTM itu ada input gate, ya, ada forget gate, ada candidate memory, ada output gate. Dari mana dia dapat ide? Itu dari computational logic di circuit design. Ya, gate-gate inilah yang nantinya akan mengontrol flow information yang masuk ke dalam LSTM cell. Oke. Jadi di dalam LSTM network biasanya hidden layer-nya itu LSTM cell yang ada hidden set dan memory cell. Ada H, ada C. Oke. Memory cell-nya entirely internal. Oke. Jadi ini internal information. Jadi cuman hidden state-nya yang perlu kita ketahui, memory cell-nya itu hanya untuk kebutuhan komputasi. Ya. Yang menariknya adalah ternyata dengan saya ubah seperti ini dari yang tadinya cuma ada fully connected layer di dalamnya, saya tambahin beberapa gate, ternyata LSTM bisa solve masalah vanishing gradient dan exploding gradient. Oke. Jadi kita nggak ada lagi masalah vanish gradientnya atau explode kalau kita pakai LSTM network. Oke, cuma LSTM terlalu banyak gate-nya. Tahun 2014, Cho et al. Bilang, which is itu udah berapa ya? Udah 20 tahun lalu juga gitu ya. 10 tahun lalu juga, hampir 10 tahun gitu. Dia bilang, LSTM itu terlalu mahal komputasinya. Dan harusnya ada gate yang kita nggak perlu. Jadi yang dia lakuin itu cuma simple. Nah, dia dapat PhD, papernya banyak sekali yang cite. Jadi dia merevisi, dia simplify LSTM. Oke. Pinter orang ini, karena dia cuma melakukan simplifikasi dari ide yang udah eksis. Ya kan? Ini PhD tesisnya sebenarnya. Bahwa dia bilang,
gate di dalam hidden state di dalam memory cell itu nggak perlu banyak, cuman butuh update dan reset ya. Oke, nggak butuh forget input gitu, cuman butuh 2 katanya. Jadi kalau lihat di sebelumnya, ini perbandingannya ada di sini. Ini coba lihat berapa itu gambar di atasnya. Dia bilang cuman butuh 2 aja katanya gate, nggak butuh banyak. Nah, tapi dia masih bisa capture dependency sequence, jadi dia masih bisa long term preservation dari information. Oke, dia juga masih bisa punya features-nya LSTM untuk short term dependency. Oke, jadi dia nggak kehilangan fiturnya LSTM, tapi komputasinya lebih murah. Oke, itu yang kira-kira diusulkan oleh si Cho et al. Dia bilang, hey, kalau kalian pakai LSTM itu terlalu mahal komputasinya karena gate-nya lebih banyak. Sebaiknya pakai GRU. Oke, bagaimana arsitekturnya? Di semua buku dan paper kalian akan lihat gambar ini dengan berbagai variasi. Bahwa di dalamnya ada fully connected layer, nggak ada lagi input gate, output gate, dia cuma ada reset dan update. Oke, lihat persamaan matematisnya pun simple. Kalau kalian lihat nanti di paper-paper, biasanya kalau baca paper ada GRU, nah, kalian udah harus tahu bahwa itu adalah RNN ditambahin sel, oke? RNN sel ditambahin gate, tapi gate-nya lebih sedikit, ya. Cuma ada 2 gate. Reset gates-nya itu untuk capture short-term dependency dan update gates-nya untuk long-term dependency. Oke. Nah, satu hal yang menarik juga di sini nggak ada memory cell kandidat dan cell memory. Oke, jadi cuma hidden state. Jadi lebih dekat ke konsep awal kita RNN, features-nya dia kecilin, dan juga masih bisa belajar dengan backpropagation through time. Oke, hanya itu yang dia buat, dan ternyata memang sampai sekarang kalau kita ada case untuk belajar sequence learning, kita selalu pilihannya antara LSTM dan GRU, bentuk arsitektur selnya. Sudah tidak pernah kita pakai classical RNN karena dia masih ada masalah exploding gradient atau vanishing gradient. Oke, so dengan LSTM dan GRU kita bisa belajar sequence learning dengan lebih baik karena nggak ada problem vanish atau exploding gradient. Nah, sekarang arsitekturnya udah pasti akan terus berkembang. Kayak waktu pertama kali kita ketemu convolution neural network oleh Profesor Jan LeCun, banyak sekali arsitektur bagaimana kita stacking, bagaimana kita pakai neural network itu. Dan again, tidak perlu dihafalin. Oke, once kalian ngerti konsepnya, kalian harus cari arsitektur terbaru yang pakai LSTM dan GRU, gitu ya. Dan sekarang ada lagi yang kita sebut attention dan transformer. Kita nggak akan bahas hari ini attention dan transformer. Mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk conclude pelajaran kita tentang sequential atau sequence learning. Oke? So apa itu sequence learning? Anggap di tengahnya yang warna hijau ini itu adalah satu layer RNN, ya, bisa LSTM, bisa GRU, tapi bukan classical RNN. Nah, bagaimana saya menyusunnya untuk banyak case? Ingat, kita berhubungan dengan pola sekuensial. Jadi inputnya di bawah sini bisa 1, outputnya bisa 1, ya. Contoh misalnya image classification. Bisa nggak saya pakai RNN untuk image classification? Jawabannya bisa. Tapi apakah dia bisa detect features dengan lebih baik dari convolution? Jawabannya enggak. Karena kebutuhan kita di image itu adalah spatial patterns. Jadi biasanya kalau untuk kasus image, itu biasanya kita pakai features extraction dari convolution layer. Oke? Tapi let's say kotak hijau di one-to-one untuk image classification ini saya pakai convolution dan classifier ujungnya adalah RNN, apakah bisa? Jawabannya bisa. Masalahnya belum tentu lebih baik dibanding yang lain. Ya. Tapi kalau kalian lihat semua arsitektur convolution neural net, pasti ada layer convolution, batch normalization, activation, disusun-susun. Ujungnya ada fully connected layer kan. Jadi kalau kalian anggap ini yang hijau adalah
CNN extraction, features extraction plus fully connected layer, jawabannya kita masih bisa pakai. Oke, cuma overkill kalau saya pakai image classification hanya untuk pakai RNN. Karena tujuannya adalah sequential patterns. Oke. In case ada case kalian harus ngerjain image captioning. Apa itu image captioning? Saya kasih input image, dia keluarin teks, ya. Nah, sekarang we are talking NLP. Karena inputnya adalah image, dia akan detect beberapa beberapa objek di dalamnya dan dia harus menyusun kata-kata. Misalnya saya masukin there is a woman walking on Mars using astronaut helmet dan suit baju. Bagaimana networknya belajar? Udah pasti dia sequence learning karena dia harus ngeluarin teks yang susunannya harus benar gitu ya. Maka kita bisa pakai recurrent neural net untuk melakukan image captioning. Oke. Bagaimana dengan sentiment analysis? Sentimen biasanya outputnya butuhnya cuma satu karena saya cuma butuh 0,1, yang satu positif, yang satu negatif. Ya. Kecuali misalnya untuk sentimennya ada beberapa level, dia bisa many to many. Tapi let's focus on one to many. Misalnya ada Twitter statement, kita pengen tahu itu positif atau negatif, maka kita pakai one layer, single layer RNN untuk melakukan many to one classification, contohnya kayak sentiment analysis. Bagaimana dengan mesin translation? Oke, misalnya saya kasih bahasa Indonesia, keluarannya bahasa Korea. Terus kita bisa pakai recurrent neural network layer ya untuk melakukan mesin translation. Bagaimana dengan many to many? Misalnya case-nya adalah video classification. Bahwa misalnya saya masukin video, nanti dia akan classify karena di dalamnya ada image, ya, dan di dalam image itu ada timestamp-nya ya, di dalam video file itu ya, ada image yang disusun timestamp. Nah, maka kita juga bisa pakai case RNN. Oke? So, sequence learning itu mengcover one-to-one learning, one-to-many, many to one, many to many, dan many case yang untuk more complex dataset seperti video, tapi dalam konteks many to many. Nah, kalau misalnya kita susunnya cuma single layer, one RNN layer, tentu saja dia punya kemampuan itu tidak sebagus kalau kita bisa multiple layer. Ini kita pelajari dari convolution neural network sebelumnya, ya. Ingat, waktu convolution neural network ditemukan oleh Jan LeCun tahun 1993, layer konvolusinya itu cuma sekali satu konvolusi, habis itu normalisasi, habis itu aktivasi, konvolusi, mungkin cuma beberapa kali. Tapi dalam perjalanan waktu, kita stacking banyak sekali convolution layer. Nah, ada perubahan besar di RNN, ya, bahwa yang tadinya mereka cuma put notion of time dan hidden state yang bisa di bring forward atau backward, ya, bring forward. Nah, mereka mikirin ini kayaknya masih kurang kemampuannya kalau dia nggak bisa forward dan backward, ya. Jadi flow dari hidden state information-nya harusnya bisa bolak-balik gitu. Sehingga mereka mikirin harusnya bisa bidirectional RNN. Jadi dua recurrent neural network dengan opposite direction yang bisa forward dan backward. Artinya apa? Saya bisa mengcapture pola sekuensial ke depan dan pola sekuensial ke belakang. Ini perlu banget untuk kasus mesin translation misalnya. Kalau kasus misalnya sentiment analysis mungkin saya nggak perlu. Tapi kalau mesin translation, hasil translasinya harus benar secara dua arah gitu ya. So kita harus bisa apply RNN untuk kasus di mana polanya bisa dua arah gitu ya. Misalnya kalau saya bilang the bank is robbed ya, statement ini ya itu akan benar kalau misalnya ada kata rob di belakangnya. Kalau cuma the bank itu udah pasti enggak gitu ya. Dan rob pun akan jadi make sense kalau ada objek yang dirampok sebelumnya. So dengan bidirectional RNN, dia bisa capture long term dan short term
information pattern yang bentuknya sequence ya secara dua arah. Oke. Banyak arsitektur diusulkan di sini untuk handle, biasanya untuk machine translation case ya. Ada yang disebut DRNN, dia stacking banyak bidirectional RNN seperti ini ya. Jadi dari input dia stack ada 1 hidden layer, 2, 3. Persis pada saat kita men-stacking convolution neural net, kita berulang-ulang stacking network yang sama. Oke. Jadi dalam DRNN itu hidden state information-nya dipassing lagi ke hidden state. Dipassing lagi ke hidden state. Dipassing lagi ke hidden state. Berkali-kali dia passing hidden state, ya. Jadi bukan cuma single hidden state, tapi multiple hidden state. Oke. Dan ternyata networknya belajar lebih bagus dan masih bisa belajar dengan back propagation through time. Oke. Nah, tapi masalahnya biasanya inisialisasinya karena deeper kita stack ya, pasti akan lebih sulit back propagation untuk bekerja karena akan banyak sekali perhitungan back propagation-nya ya. Selama kita stacking lebih banyak gitu ya, tapi masih bisa bekerja. Ada banyak case kita menggunakan bidirectional deep recurrent neural net. Ternyata dia bisa handle sequence learning dengan lebih baik gitu ya. Nah, cuma gamenya kan jadi main-main numpuk-numpuk Lego, bahwa Lego saya lebih baik dengan yang lain. Ya, bahwa kalau saya tambahin 100 layer lebih bagus dibanding 50 layer. Itu nggak ada ujungnya game seperti itu. Di kemudian hari ternyata kita pelajari bahwa mekanisme attention ya dan multi-head attention yang kita sebut sebagai transformer ternyata bisa mengalahkan stacking RNN ya. Jadi bidirectional dan deep stacking of recurrent neural net itu ternyata bisa dikalahkan dengan arsitektur yang kita sebut attention dan transformer yang nanti kita pelajari minggu depan. Tapi for the sake of history ya, kalian bakal banyak ketemu paper-paper lama, terutama kalau masuk ke domain spesifik di medical, di healthcare, misalnya language model for medical, itu masih banyak yang pakai model-model tanpa attention dan transformer. Karena mereka agak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan attention dan transformer architecture yang sekarang. Jadi bagus juga kalian tahu ini untuk supaya bisa relevan untuk baca paper sebelum zamannya attention dan transformer, which is sebelum tahun 2020-an. Oke. So bidirectional RNN model dia stacking ya, tapi ingat yang tadinya dia cuma single hidden layer, oke. Sekarang dia bisa multiple hidden layer, dan lihat sini ada garis yang menghubungkan input ke hidden layer kedua. Hidden layer pertama ke output, ya. Oke. Ini tidak ada di model sebelumnya. Jadi selain dia stacking, dia juga membawa informasi dari input ke beberapa hidden layer, bukan cuma ke satu hidden layer yang terdekat. Oke. Dan ternyata dia juga masih bisa belajar karena ini mirip dengan hidden Markov model. Markov model ini udah kita pelajari sebelumnya, nah, tapi kalian nggak perlu pelajari ya. Maksudnya ini hanya untuk menunjukkan bahwa ide ini ide lama sebenarnya di hidden Markov model, bahwa kita bisa hubungkan input ke beberapa layer of hidden layer gitu, atau hidden state. Oke. Tapi nggak usah pelajari hidden Markov model, nanti kelamaan belajarnya gitu ya. Nah, just for in case misalnya ada kata-kata yang kalian nggak ngerti apa hidden Markov model, ya baca di Wikipedia juga udah cukup gitu ya, bahwa itu model probabilistik yang banyak dipakai sebelum zaman neural network, tapi arsitekturnya banyak diadopsi hingga sekarang di zaman neural network. Oke. Banyak sekali case yang di-solve oleh recurrent neural net itu menyangkut sequence learning. Tadi kita udah bahas, ada yang one-to-many, one-to-one, many-to-many. Nah, many-to-many case itu yang paling kompleks, terutama machine translation. Jadi misalnya dari sequence satu language ditransfer ke sequence di language yang berbeda. Juga bisa dipakai untuk breaking code dulu pada zaman Perang Dunia Kedua, sebenarnya mereka udah pelajari ini.
Bahwa kalau saya masukkan satu encrypted code dari musuh, saya bisa translate jadi kira-kira message-nya apa. Jadi kita bisa pelajari dari data-data yang dia kirim, oh ternyata dia lagi ngirim lokasi atau informasi inventory senjata dan lain-lain. Oke. Nah, sering juga dikenal dengan nama Neural Machine Translation. Nah, ini banyak sekali arsitektur di area machine translation berkembang in the last mungkin 10 years ya. Saat kalian belajar arsitektur selalu ingat papers with code ya. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke paper with code, cari machine translation. Jangan invent architecture karena you need to take PhD to do that. Oke. Machine translation, lihat. Pasti yang di tahun-tahun baru itu transformer, bird ini juga transformer ya. Tapi kalau udah ke bawah-bawah itu biasanya bidirectional LSTM dan lain-lain. Oke. Jadi pembaharuannya itu cuma ada aspek transformer dan yang which is basicnya adalah attention. Kita akan pelajari itu minggu depan. Sabar aja, we will go there. Oke. Mesin translation yang paling berhasil arsitekturnya itu datang dari arsitektur yang kita sebut encoder, decoder. Oke. Apa itu encoder, decoder? Bahwa dari input sequence ada satu layer yang tugasnya itu membuat encoder. Dia encode ya. Setelah itu dia simpan ke satu state. Baru setelah itu ada layer berikutnya yang membuat decoder, baru ke output. Oke. Kenapa dia pisah kayak gini? Karena kalau suatu neural network bisa mengencode sesuatu dan simpan ke satu state atau embedding, ya, maka dia bisa proof bahwa dia bisa mengingat pola gitu ya. Dan kalau dia bisa decode lagi balik, artinya dia bisa proof bahwa dia punya pengetahuan tentang pola tersebut. Jadi idenya sederhana, ada dua komponen dia bikin, dua-duanya LSTM layer atau GRU layer. Oke. Dia take variabel pertama sebagai masuk ke dalam encoder, tugasnya ambil inputnya, transform into satu state, oke, dengan shape yang fix, ya. Dan yang kedua, komponen kedua disebut decoder, bahwa dari state itu bisa nggak dia map, ya, ke output state. Oke, misalnya inputnya bahasa Indonesia, outputnya bahasa Inggris atau bahasa Korea. Bagaimana dia lakukan translasinya, dia encode dulu, baru dia decode dulu. Dua-duanya pakai arsitektur LSTM. Oke, biasanya harus ada embedding layer ya untuk apa? Karena semuanya kan yang masuk itu kan pasti vektor ya. Jadi pasti embedding layer dari teks dia masuk, dia pakai misalnya word to vec, masukin ke encoder, keluarin ke decoder, baru masukin embedding lagi, baru dia translate lagi ke kata-kata. Oke, jadi kira-kira arsitektur ini seperti ini, idenya ya, bahwa ayo kita pakai encoder, decoder arsitektur. Oke, dengan modern RNN seperti LSTM dan GRU. Nah, yang pertama successfully doing machine translation dengan encoder decoder itu dari tim Google tahun 2018. Dia belum pakai attention dan transformer, hanya pure LSTM encoder decoder architecture, dia sebutnya sequence to sequence. Sampai sekarang model sequence to sequence bisa search di internet, banyak sekali implementasinya untuk medical, untuk data medical, misalnya untuk translate misalnya resep dokter menjadi kata-kata advice atau rekomendasi untuk obat. Oke. Itu pakai sequence to sequence model encoder. Oke. Jangan invent sequence to sequence. Oke. Kita nggak bekerja di AI itu dengan invent new architecture karena it takes years. Don't do that. Kita reuse arsitektur yang sudah proven untuk case yang kita miliki. Ya, itu yang kita lakukan as a AI engineer. Oke, tapi kalau kalian adalah AI research engineer yang bekerja di company untuk inventing new model yang lebih efisien, nah itu boleh. Tapi kalau kalian adalah AI engineer, please use existing architecture kayak
sequence to sequence. Ini banyak contoh implementasinya, mungkin nanti bisa jadiin praktek, cari sequence to sequence learning untuk yang basisnya modelnya Google tahun 2018. Oke, so that conclude kita punya course hari ini, bahwa LSTM dan JRU itu bisa mengingat informasi dalam jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek, ya. Desainnya lebih simple yang JRU, LSTM lebih kompleks dengan banyak gate, ya. Dengan ini kita bisa adopt banyak arsitektur, contohnya seperti sequence learning yang banyak aplikasinya di NLP, kayak text processing, machine translation, signal extraction, dan lain-lain. Oke. Untuk cari use case, kalian bisa masuk ke Papers with Code, ya. Selalu pakai model yang state of the art, ya. Selalu yang terbaru, karena this field is still moving, ya. Mungkin model yang kalian pakai tahun 2018 seperti sequence to sequence sudah tidak relevan tahun ini, tapi sebaiknya kalian selalu berusaha mencoba pakai model yang terbaru. Karena kalau enggak, kalian nggak bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang masih sangat cepat, ya. Jadi ini bukan kayak software development, caranya udah sama aja 10 tahun lalu dengan sekarang. Kalau di AI, mungkin setelah saya bicara ini, minggu depan ada arsitektur baru lagi muncul yang dikerjain oleh PhD kandidat yang ada di luar. Oke, so jadi selalu sahabat dekat kalian itu adalah Papers with Code. Oke, dan kalau kalian cari contoh implementasi banyak sekali di Git. Misalnya sequence to sequence for machine translation. Itu banyak, bisa di Papers with Code juga, ya. Banyak tambahan tutorial di luar sana, I let you learn yourself, selama konsep-konsep utamanya kalian udah get the idea bahwa modern RNN cell itu ada LSTM dan JRU. Minggu depan kita akan mulai belajar tentang attention dan transformer, supaya kalian bisa up to date mengikuti paper-paper terbaru tentang transformer sejak yang mungkin dimulai sejak tahun 2020, ya. Ada paper yang terkenal namanya Attention is All You Need. Ini yang merubah LSTM. Oke. Di sini ada arsitektur berbeda lagi yang akan kita pelajari minggu depan, supaya kalian bisa mengikuti topik NLP, computer vision, sampai state of the art yang terbaru. Oke, saya close course-nya sampai sini. Next, kalian harusnya kalian udah make sense di saat baca buku D2L-nya kita ini. Di sini dijabarkan lebih detail lagi dengan contoh code yang kalian bisa reproduce, ya. Oke, saya nggak akan ulang lagi karena sudah kita discuss tadi LSTM, JRU, bagaimana arsitektur di RNN, oke, bagaimana dia nambahin bidirectional di RNN, oke, dia nambahin connection line per layer ke hidden layer, terus case untuk machine translation, dan arsitektur yang terkenal yang disebut encoder-decoder dengan contoh sequence to sequence learning dari Google Team untuk machine translation. Oke, mudah-mudahan jelas. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu mungkin 10-20 menit. Silakan. Bapak izin bertanya. Ya. Tadi disebutkan di LSTM tuh bisa handle break skipping. Nah, boleh minta penjelasan Bapak tentang break skipping dia bekerja? Terima kasih. Jadi kamu bayangkan sedang baca buku, Sinta. Di dalam buku itu kan kita selalu bagi TOC-nya, ya. Jadi ada table of content-nya. Jadi ada chapter, ada subchapter, oke, ada end of chapter, oke. Nah, kadang-kadang di end of chapter itu kadang-kadang kita nggak ada informasi di situ kan. Ini hanya contoh, ya. Ini hanya contoh. Tapi kalau waktu kita berhubungan sama dataset, itu pasti ada dataset yang memang kita mau skip aja. Ya, misalnya ada kata-kata yang saya nggak perlu gitu.
misalnya waktu saya berkata-kata itu ada kata yang saya pakai itu hanya untuk closing the sentence gitu ya. Nah, back skipping itu maksudnya saya bisa skip ke belakang, tapi ada juga forward skipping. Oke, nah network RNN tidak punya fasilitas atau kemampuan untuk melakukan itu selain LSTM dan GRU. Jadi kalau kamu pakai RNN biasanya dia nggak sensitif terhadap back skipping itu. Gitu ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Nanti di datasetnya biasanya dikasih notasi tuh yang mana back skipping, yang mana yang N, misalnya kayak titik, koma, ya kan? Itu kan menunjukkan perpindahan konteks gitu ya. Nah, itu juga harus dikodifikasi itu di dalam word embedding-nya. Biasanya kalau kalian pakai what to fact dan lain-lain itu udah ada informasi-informasi seperti itu. Kapan dia stop, kapan dia start ya. Biasanya setelah titik kan harusnya start new text gitu ya. Nah, kalau pakai RNN susah dia handle itu. Oh, baik Bapak. Siap. Terima kasih Oke. Bapak. Ya. Izin Oke. bertanya, Pak Risman. Silakan. Untuk yang encoder-decoder, apakah dia ada keunggulan dibandingkan yang LSTM dan GRU biasa, Pak Risman? Oke. Yang encoder-decoder itu specific architecture untuk mesin translation yang many-to-many kan ya. Misalnya saya punya case Indonesian to Korea translation. Saya punya sequence of Indonesian language. Saya masukkan ke dalam neural network. Terus saya keluarin sequence of Korean language, ya kan? Nah, supaya dia bisa melakukan many-to-many arsitektur yang proven, yaitu kita buat encoder dan decoder. Tapi di dalam encoder dan decoder tersebut itu tetap LSTM cell yang disusun. Oke. Nah, ternyata dengan menggunakan encoder terus ada state di tengah tadi ya. Terus ada decoder yang dua-duanya neural net RNN itu ternyata bisa melakukan many to many. Jadi banyak sekali case many to many itu pakai encoder decoder architecture. Siap, Gitu ya. Pak Risman. Ya. Jadi Nah, bukan itu cuma language aja ya, Pak ya? bukan banyak misalnya kayak kasus di medical case ya. Misalnya saya punya tulisan tangan dokter, saya mau rapihin gitu kan. Kan dia incomplete biasanya ya. Saya cuma bisa recognize beberapa kata, tapi saya pengen bikin kalimat yang lebih readable di outputnya. Jadi inputnya tulisan tangan dokter yang nanti kita pelajari gitu ya. Saya pengen keluarannya itu bahasa normal manusia gitu. Itu kan many to many ya. Nah, itu biasa encoder decoder. Jadi intuisimu itu harus jalan untuk ngelihat case-nya. Coba sentiment analysis itu kan misalnya many to one ya. Atau many to few. Machine translation itu pasti many to many. Nah, kalau ketemu kasus many to many, dan encoder decoder architecture akan helping. Ya. Ya, tapi kalau cuman misalnya many to one, many to few, ya mungkin nggak perlu encoder decoder. Cuman butuh stacking aja. Stacking dari LSTM gitu kayak deep RNN, DRNN namanya. Banyak case-nya ya. Nah, NLP ini jauh lebih besar case-nya dibanding computer vision di any domain. Jadi harus bisa pakai belajar RNN. Nah, nanti kita akan setelah RNN, LSTM, GRU, kita akan belajar attention dan transformer. Setelah itu kita tinggalin discriminative learning, kita akan masuk ke generative learning. Ini beda lagi. Kita pakai AI untuk bikin data. Jadi misalnya saya punya data virus, mutasi virus di Indonesia untuk satu jenis penyakit, bisa nggak saya predik dia akan bermutasi kemana lagi? Jadi saya dari data yang ada, kita predik mutasi berikutnya. Artinya kita harus generate data. Kita akan pelajari itu. Oke.
Nah, kasus paling kompleks sebenarnya di RNN itu many to many, dan banyak yang menggunakan arsitektur encoder-decoder dengan banyak varian. Sequence to sequence dari Google itu 2018 ya. Dalam setiap minggu itu banyak sekali paper yang keluar. Tapi konsepnya sama, masih encoder-decoder. Oke? Once kalian understand itu, kalian waktu baca papernya jadi lebih make sense. Mungkin dia tambahin lagi ada teknik atau methods, tapi konsepnya tetap sama, dia implement encoder-decoder. Biasanya kita kalau bekerja untuk use case, kita akan cari state of the art-nya, sampai mana pencapaian industri saat ini. Nah, biasanya kalau data kita kurang, kita mundur ke belakang, misalnya, untuk nyari model yang fit ke data kita. Sambil kita populate more data, sehingga model kita itu model yang state of the art, yang the latest. Jadi jangan ketinggalan terlalu jauh. Misalnya gini, ada orang sekarang bikin OCR misalnya, atau bikin computer vision solution, tapi masih pakai modelnya Jan LeCun tahun 93. Itu akan easily di outperform oleh orang yang pakai AlexNet, orang yang pakai ResNet, atau misalnya DenseNet gitu ya. Begitupun di RNN. Tiba-tiba ada orang bikin sentimen analisis, masih pakai RNN Classic Cell. Ya, dia akan di outperform oleh LSTM, dan juga akan di outperform sama attention sama transformer. Jadi kita harus selalu bisa ngikutin teknologi ini sampai dia stabil. Sampai dia bilang ini yang terbaik. Nah, so far AI itu belum di situ. Masih bergerak terus setiap minggu. Oke? Ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan Arya. Itu Pak tadi yang di awal kan disinggung yang masalah konvergen dan vanish Pak. Bedanya gimana ya Pak? Maksudnya kalau kita udah tahu itu bahwa itu konvergen atau vanish. Oke. Jadi kalau vanish itu tiba-tiba dia drop, ya, kayak mendekati nol nilainya. Banyak gambar-gambar di internet ya, vanishing gradient di RNN gitu ya. Jadi tiba-tiba dia kayak waktu training kayak osilasi gitu, tiba-tiba jatuh ke bawah, mendekati nol. Itu vanishing gradient. Ya. Tapi kalau masih ada nilainya dan dia landai, turunnya nggak drastis, itu mungkin masih learning. Ya. Mana yang bagusnya kita lihat. Nah, tapi kalau dia exploding, itu nilainya tiba-tiba naik ke atas eksponensial gitu ya. Nanti kamu carilah contoh-contoh gambarnya ya. Untuk tahu bahwa itu vanish atau dia explode. Ya, tapi intinya nilainya mendekati nol atau mendekati tak berhingga. Jadi gede banget compare to nilai sebelumnya. Dan kamu harus visualisasikan ya, kan kalau pakai TensorFlow atau pakai TensorBot gitu ya, itu kan kamu bisa lihat loss function-nya kan. Nah, kita sebagai AI engineer selalu monitor tuh, waktu training dia vanish apa enggak. Nah, cari gambar-gambar kayak gini. Dan waktu dapat gambar gini, itu udah pasti nggak smooth ya. Kalau kamu lihat yang di sini, itu kan kalau saya training itu dia udah smoothing di sebelah kanannya itu ya. Mana sih nggak kebuka ini. Jadi yang sebenarnya kamu dapat itu osilasi begini, tapi harus di smooth tuh di TensorBoard. Oke? Nah, contoh kayak gini nih. Kalau dia ini masih belajar dia nih. Ya. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba naik eksponensial terus naik terus, nah itu explode. Kalau dia turun terlalu drastis itu vanish, mendekati nol nilainya. Oke? Ini masih train. Oke, ini bisa jadi vanish nih yang kuning nih. Ini masih train. Kebayang ya? Bayang Pak, makasih Pak. Ya, jadi kamu harus monitor terus tuh itunya. Ini bisa jadi yang kayak gini nih, tiba-tiba dia drop pokoknya. Tapi kalau dia bisa naik lagi, itu artinya dia recover. Ya. Tapi kadang-kadang drop gini, habis itu datar jadi nol, itu vanish. Atau dia naiknya ke atas, habis itu terus naik atau jadi gede banget compare to nilai lain, nah itu explode.
Nah, itu sering terjadi kalau yang selnya ini di tengah cuma MLP, nggak ada gate-nya. Tapi kalau kalian pakai LSTM sama Jaru, problem itu nggak ada lagi. Gitu ya. Dan juga nggak usah hafalin arsitektur ya, karena kalian cuma perlu ingat keyword-nya. Misalnya di RNN, sequence to sequence, karena ya let the paper yang memorize itu. Gitu. Konsepnya yang harus kalian ngerti, bahwa kenapa dulu kita pakai LSTM sama Jaru, karena ada vanishing sama exploding gradient problem. Dan dia nggak bisa ngingat long dan short term memory. Gitu. Ya, kita ganti yang ininya dari MLP jadi LSTM dan Jaru. Oke? Baik, Pak. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, enough. Saya rasa kalian udah bisa explore chapter berapa tadi di D2L ya, chapter 10 atau 9 ya. Minggu depan kita udah masuk konsep baru, attention dan transformer. Selama seminggu, kalian kalau ada waktu 1 jam per hari, itu pelajarin D2L, cari contoh-contoh code di internet ya, untuk sequence to sequence, LSTM dan GRU. Soalnya kalau kalian lihat di TensorFlow punya tutorial atau PyTorch itu juga udah banyak, atau di PyTorch Lightning pasti ada contoh-contoh sequence to sequence, selalu jadi reference to modelnya Google ya. Understand code-nya, jangan dihafalin karena kalian akan selalu gampang nyari source code. Yang susah itu understand ini code ngapain sih ya. Kalau nggak ngerti konsep mathematical modelingnya, itu loss itu. Nanti dikit-dikit makin belajar makin bingung justru. Tapi kalau kalian udah ngerti seperti ini, dan kalian akan lebih excited untuk explore more. Oke, sampai ketemu minggu depan, kita akan masuk ke attention dan transformer, belajar tentang BERT ya. Baik Pak Risman, terima kasih. Oke, Semuanya, terima thank kasih. you semuanya.